Saya akan share sekarang, kita bahas tentang tulip ya. Tapi tulipnya versi Arminian dulu. Arminian tidak membuat singkatan tulip, tapi ada terkenal dengan 5 point of Arminianism. 5 pokok ajaran Arminianism. Ya. Nah, pokok yang pertama, ajaran pertama dari Arminianism ini adalah free will or human ability. Ya, free will ini kehendak bebas atau human ability atau kemampuan daripada manusia. Ya, saya tidak bisa atau tidak pinter dalam berbahasa Inggris, tapi mungkin ada teman-teman di sini yang lebih pintar dan pernah di Inggris, itu seperti Bu Willy itu sudah 4 tahun mungkin di sana ya, jadi sudah mantap, pasti mantap Inggrisnya. Pak Dhani juga, Pak. Wah iya, kalau itu sudah berpuluh-puluh tahun itu di Melbourne. Oke. Mungkin saya minta tolong dibacakan nih yang pintar bahasa Inggris ini. Bu Willy atau Pak Dhani ini yang membacakan buat kita ini. Silakan. Jangan sungkan-sungkan. Nanti dipikir mau menghakimi. Siapa? Silakan. Okay. Although human nature was seriously affected by the fall, man has not been left in a state of total spiritual helplessness. God graciously enables every sinner to repent and believe, but he does not interfere with man's freedom. Each sinner possesses a free will, and his eternal destiny depends on how he uses it. Man's freedom consists of his ability to choose good over evil in spiritual matters. His will is not enslaved to his sinful nature. The sinner has the power to either cooperate with God's Spirit and be regenerated or resist God's grace and perish. The lost sinner needs the Spirit's assistance. But he does not have to be regenerated by the Spirit before he can believe. For faith is man's act and precedes the new birth. Faith is the sinner's gift to God. It is man's contribution to salvation. Yes. Oke, coba diterjemahkan ini artinya. Ya. Saya coba menerjemahkan, kalau salah tolong dikoreksi. Although human nature was seriously affected by the fall, meskipun natur manusia secara serius sudah terpengaruh oleh kejatuhan, man has not left in a state of total spiritual helplessness. Ya, manusia tidak kemudian ditinggal dalam keadaan tanpa harapan secara total, tanpa harapan spiritual secara total. Jadi manusia masih punya harapan lah gitu ya, istilahnya gitu kan. Jadi meskipun manusia secara serius jatuh dalam kejatuhan, tapi nggak ditinggal secara spiritual, secara total, tanpa pengharapan atau pertolongan. God graciously enables every sinner to repent and believe. Ya. Nah, Allah beranugerah memberikan kemampuan kepada manusia untuk bertobat dan percaya. But he does not interfere with man's freedom, tapi dia tidak
ikut campur dengan Intervensi. kebebasan manusia. Kenapa? Intervensi. Ya, ikut intervensi, ikut campur, ya kan? Jadi enggak ya istilahnya tidak mengganggu kebebasan manusia. Jadi manusia itu punya kebebasan yang istilahnya sangat dihargai oleh Tuhan. Dan Tuhan pun tidak mau mengganggu kebebasan manusia itu. Each sinner possess a free will. Ya, jadi semua pendosa-pendosa ini punya akses free will, and his eternal destiny depends on how he use it. Jadi di dalam kekekalan yang sudah ditetapkan, ya, his eternal destiny, penetapan dalam kekekalan, depends on atau bergantung dari bagaimana dia menggunakan free will. Jadi penetapan tentang manusia itu, nasib manusianya itu, ya, keadaan nasib manusianya yang akan terjadi itu ditentukan oleh bagaimana dia menggunakan free will. Ya. Nah, man's freedom consists of his ability to choose good or evil in spiritual matters. Jadi kebebasan manusia consists of his ability to choose good. Ya, kebebasan manusia adalah juga dalam kemampuan untuk memilih yang baik dari yang jahat, ya, di atas yang jahat, in spiritual matters, dalam hal-hal spiritual. His will is not enslaved to his sinful nature. Jadi kemauan dia tidak diperhamba oleh natur dosa manusianya. Ya. Jadi kemauan manusia itu tidak diperhamba oleh natur dosanya. The sinner has the power to either orang-orang berdosa ini punya kuasa to either cooperate with God's Spirit, untuk bekerja sama, ya, untuk kerjasama dengan Roh Allah and be regenerated or resist God's grace and perish. Jadi dia punya, orang berdosa ini punya kuasa untuk bekerja dalam God's Spirit, ya, untuk dengan Roh Allah, dan juga dalam kelahiran kembali, atau menolak anugerah dan binasa. The lost sinner needs the Spirit assistance. Orang-orang berdosa itu membutuhkan pelayanan Roh Kudus, but he does not have to be regenerated by the Spirit before he can believe. Jadi dia tidak akan mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus sebelum dia percaya. For faith is man's act. Iman itu adalah tindakan manusia secara aktif. Ya, action dari manusia, iman itu. And precedes, bacanya gimana? Precedes.
Ya, maklumlah saya orang Indonesia. Precedes the new birth. Ya, mendahului kelahiran kembali. Betul ya, precedes. Ya, mendahului kelahiran baru, Pak. Yes. Faith is the sinner's gift to God. Ya, iman itu adalah pemberian manusia kepada Allah. Wah, hebat kan? Iman itu pemberian manusia kepada Allah. It is man contribution. Ini kontribusi manusia dalam keselamatan. Ya, inilah pandangan poin pertama dari Arminianism yang menunjukkan bahwa manusia punya kemampuan untuk memilih. Manusia tidak rusak total, tapi manusia punya power untuk bisa menentukan mana yang dia mau ikuti. Mau memberontak dari Allah atau mau taat kepada Allah, ya manusia yang menentukan. Manusia punya kebebasan, ya. Jadi Allah pun tidak bisa mengutak-utik atau ikut campur dalam kebebasan manusia itu. Hebat kan? Jadi Allah itu memang sangat menghargai kebebasan dan Allah sendiri nggak mau ikut-ikut dengan kebebasan manusia atau hak manusia untuk memilih. Jadi silakan kamu pilih sendirilah. Itu hakmu, kamu pilih. Saya nggak ikut-ikut di situ. Ya, nah itu. Ya, kemudian ya kebebasan itu nomor satu dan sangat dihargai. Bahkan sampai dikatakan iman itu adalah hadiah manusia kepada Allah. Manusia yang memberikan iman itu kepada Allah sebagai hadiah atau pemberian dari manusia kepada Allah. Luar biasa sekali, ya. Ini betul-betul spektakuler. Ya. Dan inilah yang disebut dengan kontribusi keselamatan bagi manusia. Oke. Sekarang saya sudah tulis terjemahannya. Sekarang kita baca bahasa Indonesianya giliran. Silakan siapa yang mau baca bahasa Indonesianya. Boleh saya, Pak? Silakan Pak Indarto. Meskipun sifat manusia secara serius dipengaruhi oleh kejatuhan, manusia tidak ditinggalkan dalam keadaan ketidakberdayaan rohani secara total. Allah dengan murah hati memberikan kemungkinan bagi setiap orang berdosa untuk bertobat dan percaya. Tetapi, ia tidak mengganggu kebebasan manusia. Setiap orang berdosa memiliki kehendak bebas dan nasib kekalnya tergantung pada bagaimana ia menggunakannya. Kebebasan manusia terdiri dari kemampuannya untuk memilih yang baik dari yang jahat dalam hal-hal rohani. Kehendaknya tidak diperbudak oleh natur keberdosaannya. Orang berdosa memiliki kekuatan untuk bekerja sama dengan roh Allah dan diregenerasi atau menolak kasih karunia Tuhan dan binasa. Orang berdosa yang hilang membutuhkan bantuan Roh Kudus, tetapi ia tidak harus diregenerasi oleh roh sebelum ia bisa percaya. Karena iman adalah tindakan manusia dan mendahului kelahiran baru. Iman adalah pemberian orang berdosa bagi Allah. Itu adalah kontribusi manusia untuk keselamatan. Yes. Baik. Ini poin pertama dari 5 point of Arminianism. Ada yang mau menanggapi? Atau kita lanjut? Poin yang kedua. Ya, jelas ya. Jadi poin-poin ini jangan ada yang nggak ngerti. Ya, ini saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Mungkin terjemahannya kurang bagus. Silakan Pak Dani.
Iya Pak. Saya nggak tahu apakah di dalam Arminianisme sendiri itu ada beberapa aliran pemikiran di dalam pemahaman akan total depravity gitu Pak ya. Ya. Itu yang saya pernah baca dari Roger Olson itu dalam bukunya Against Calvinism. Misalnya dia percaya bahwa dia mengakui bahwa inisiatif keselamatan, ini saya terjemahkan dengan parafrase saja ya Pak. Inisiatif keselamatan selalu datang dari Allah yang dikenal dengan nama Prevenient Grace yang seperti kita sudah sebutkan diskusi lalu, itu memampukan manusia mengaktifkan kembali free will untuk bisa memilih begitu, dan tetapi ini hanya memampukan tetapi resisted gitu, tapi bisa ditahan begitu Pak. Termasuk Wesley juga affirm original sin, termasuk total depravity sense of total depravity dalam spiritual helplessness gitu, yang hanya merestore freedom of free will. Yes. Ya, itu aja sih Pak. Enggak beda ya Pak, hampir sama kok. Menurut Pak Dhani, ada perbedaannya enggak? Ya kurang lebih sama sih Pak. Sama. Ya. Iya, jadi memang Tuhan itu kan tadi itu manusia tidak ditinggal dalam keadaan ketidakberdayaan rohani secara total. Jadi manusia memang masih punya kemampuan di dalam ini, saya blok ini. Nah, jadi manusia itu punya kemampuan untuk punya kemampuan rohani, ya, punya kemampuan rohani untuk bisa memilih, dan tentunya itu juga karena Tuhan yang tentunya juga dari Tuhan ya, kemampuan untuk memilih itu dari Tuhan memang. Tapi masalahnya kan bisa memilih, bisa menolak. Jadi kemampuan ini ya, ini poinnya ya. Kemampuan ini diberikan kepada semua manusia secara sama rata. Ini poinnya di sini. Diberikan kepada manusia semua sama rata. Jadi Tuhan tidak pilih kasih, yang ini saya beri, yang ini tidak saya beri. Semua diberi dengan sama rata. Karena itu mereka sangat menekankan yang namanya keadilan itu. Tuhan itu mengasihi semua orang, Tuhan juga memberi kemampuan semua orang itu sama rata. Ya, tinggal manusia itu yang katanya punya kebebasan. Silakan kamu pergunakan kemampuan itu dalam kebebasanmu untuk memilih. Jadi kamu mau nolak, mau terima, up to you. Tuhan tidak ikut-ikut. Tuhan pokoknya sudah kasih you kemampuan. Tinggal mau gunakan atau tidak, up to you. Ya kan? Nah, itulah Arminian. Sekali lagi, semua diberi sama rata. Oke, ada yang mau nambahkan lagi? Ya, sudut pandang kedua kelompok ini memang seimbang sekali. Jadi artinya seimbang dalam arti kata ada dua kekuatan. Satu kekuatan manusia dan satu kekuatan Tuhan. Katanya pandangan Arminian ini mengakui atau melihat adanya dua kekuatan. Padahal kita tahu harusnya kan yang pihak yang satu berkata bilang hanya satu kekuatan saja, yang lainnya nothing. Pihak yang satu bilang enggak kok, ada keseimbangan. Dan keseimbangan itu pun memang diberikan oleh yang punya kuasa.
Itu Allah sendiri memang menyerahkan sebagian daripada kedaulatannya kepada manusia. Nah, ini dua kubu ini memang bertolak belakang cara berpikirnya. Sehingga ya sudah, kalau sudah masing-masing sudah punya kekuasaan seperti ini ya, itu yang dinamakan dua kekuatan yang bertanding itu apa namanya Pak? Yang apa dua kubu yang bertarung tidak pernah habisnya itu. Dualisme. Satunya lagi ada lagi Pak, namanya apa lagi? Aduh lupa. Yang ya wis intinya pokoknya ini betul-betul antara dua kubu ini benar-benar sudah Duel. sesat. Bisa dikatakan sesat lah cara berpandangnya, seolah Tuhan itu memang menyerahkan kok. Dia memang menghargai manusia begitu rupa tingginya sampai menyerahkan kedaulatanku tak kasih no kamu sebagian ya. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Kira-kira gitu. Dimulai dari Adam dan Hawa. Boleh, kalau itu milih apa saja boleh. Ya itu aja Pak. Oke, Ya. good. Ada lain? Kalau saya melihat Pak, dari pertama ini Arminianism menyangkal kedaulatan Allah yang mutlak gitu. Dan tidak menerima bahwa Allah sebagai penetapan dari semua rencana. Manusia memang diberikan itu, tetapi semuanya itu di dalam rencana Allah gitu. Jadi di sini dia tidak menganggap bahwa Allah yang mutlak di dalam kedaulatannya gitu. Ya, itu aja Pak. Ya. Ya justru itu Arminian bilang Allah kita ini bukan Allah yang arogan, yang sewenang-wenang memutuskan karepe dhewe. Nah, itu. Poinnya kan di situ. Mereka itu lebih menunjukkan Allah itu sangat menghargai kemanusiaan. Itu. Kalau Allahnya Calvin gak menghargai belas. Ya. Diktator. Diktator, arogan, ya, dan sebagainya. Ya, wis. Oke, ada lagi? Mungkin masih ada yang wah, ya benar juga ya Arminian ini gitu ya. Pak Andi, malam Pak Andi. Ya, Pak Sony, wah ini. Di situ kan ada kebebasan manusia itu terdiri dari kemampuan manusia untuk memilih yang baik dari yang jahat. Yes. Dalam hal-hal yang rohani. Apakah masih ada hal-hal yang baik di dalam dunia ini kalau semua itu Alkitab mengatakan sudah jatuh dalam dosa ya, bahwa manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Apakah masih ada hal-hal yang baik yang bisa dipilih manusia? Menurut Arminian, karena presupposisinya dia kan ini yang saya kasih blok abu-abu ini. Jadi manusia tidak ditinggal dalam keadaan ketidakberdayaan rohani secara total. Berarti masih ada ya gitu. Yes, masih ada sisa-sisanya, masih ada. Nah ini Allah dengan murah hati memberikan kemungkinan bagi setiap orang berdosa untuk bertobat dan percaya. Tapi ia tidak mengganggu kebebasan manusia. Hebat kan? Oke. Manusia pada saat dia dalam posisi yang terbaiknya, yaitu di Firdaus, belum berdosa, itu posisi manusia rohaninya terbaik. Itu pun dikasih percobaan yang remeh-temeh, tidak boleh makan buah sitok, amblas kok. Apalagi setelah manusia ini sudah jatuh dalam dosa, masih terhargai oleh Allahnya. Wes tak kasih sebagian kekuasaanku padamu, demokrasi lah sekarang, tidak ada pakai diktatoran. Waduh. Ya ini Pak Aryo ini wis Calvinis tulen misalnya.
Wis ngelontok. Oke ya. Ada lagi nggak yang mau nambahkan sebelum masuk poin berikut? Saya Jadi- tambah sedikit lagi, Pak. Oke, baik, silakan. Jadi memang menurut Arminian teologi ini ada istilah namanya partial regeneration yang mendahului conversion begitu, Pak, kira-kira. Jadi bukan satu regeneration yang komplit. Jadi hanya seperti awakening dan enabling, tapi tidak ada irresistible force gitu, yang seperti diyakini oleh Calvinism. Kira-kira hanya separuh begitu, Pak, yang dikerjakan. Kemudian diserahkan kembali kepada manusia seperti dalam teks tadi. Terima kasih, Pak. Ya, jadi Allah itu cuma kasih ya separuh-separuh lah gitu ya. Setelah itu lanjutkan sendiri. Kamu sudah saya kasih mungkin kasih trigger sedikit. Setelah itu lanjutkan. Ya itu poin daripada Arminian memang. Jadi, tapi saya tetap konsisten pada poin yang penting itu, yaitu ini krusial bagi saya. Yang krusial itu apa? Semua orang diberi porsi yang sama. Ya, renungkan kata-kata saya ini. Semua orang diberi porsi yang sama. Sebetulnya ini kunci. Kata-kata saya ini kunci untuk menunjukkan kelemahan dari pendapatnya Arminian. Porsi yang sama berarti semua sudah berdosa, Pak. Semua sama gitu. Enggak, kemampuannya itu untuk memilih itu semua punya kemampuan sama. Tapi dalam hal pergeseran posisi, Pak, kita ambil contoh ya. Kalau seandainya itu pintu, kalau posisinya sudah geser, mau bagaimanapun dia tidak akan mampu lagi untuk itu. Nah, inilah juga harusnya Arminian tidak lihat, Pak, bahwa kita itu sudah posisi kita sudah geser gitu. Dari yang tadi benar, baik dan kudus menjadi sudah tidak lagi gitu. Posisi geser yang selalu bilang Harmatia itu kan sudah tidak ini lagi, sasarannya sudah itu tidak itu meleset sudah gitu. Biarpun diperbaiki itu pintu, biarpun bagaimana tidak akan seperti yang original lagi gitu. Mungkin Ini, itu ya, Pak. saya ingin kita melihat argumentasi Arminian dulu. Ya, Arminian kan bilang semua orang diberi kemampuan untuk bisa memilih. Seandainya ya, kita anggap aja presupposisinya benar lah gitu. Semua orang diberi kemampuan yang sama untuk memilih. Dengan kesadaran yang sama, dengan power yang sama, kekuatan yang sama, kesadaran sama, pengenalannya sama, semuanya pokoknya sama. Ya, dengan kemampuan yang sama ini kamu diberi pilihan mau ikut Tuhan atau menolak Tuhan. Nah, nangkep nggak maksud penekanan saya ini? Belum nangkep. Harusnya Nangkep, satu Pak. kata. Gimana Pak Elia? Harusnya satu kata, satu respon kalau dia waras, Pak. Yes. Nah, ini Pak Elia ini nangkep ini. Mengerti enggak maksudnya Pak Elia ini? Coba ada yang kasih
kasih respon. Kalau Tadi semua tadi Pak Dhani bilang mengerti juga, tolong Pak Dhani merespon. Pak Dhani silakan. Ya, Pak Lia tadi sudah bilang kalau memang waras ya pasti bertobat dan percaya gitu kan Pak ya, Pak Lia ya. Itu kan menurut saya, menurut Anda apakah setuju dengan saya? Selalu setuju Pak. Wah. Wah, kita bisa buat perusahaan Pak, apapun Anda ya, kerjakan saya pasti setuju Pak. Pak Sony tadi mau bicara, silakan Pak Sony. kalau semuanya sama, ada dua kemungkinan saya rasa. Yang satu, semua akan binasa, tidak ada yang selamat. Atau yang kedua, semuanya selamat, tidak ada yang binasa. Karena sama semua. Good. Betul. Mungkin gitu ya. Yes. Iya. Bisa bertiga ini Pak, ayo kita buat perusahaan. Perusahaan Bisa aja Bapak. perusahaan e-com ya. Ya, padahal kesamaan itu Tuhan paling nggak setuju sama. Semua orang berbeda dibuat Tuhan begitu. Tuhan memang menghendaki keanekaragaman. Talenta aja ada 1, Ya. 3, 5. Oke. Itu nanti. Yang sekarang kita mau bahas ini seandainya presupposisi Arminian benar. Itu aja. Di mana poin kebenturnya. Nah, itu maksud saya. Seandainya presupposisi Arminian itu benar bahwa semua orang diberi karunia yang sama dan kemampuan yang sama, kesadaran yang sama, kesempatan yang sama. Ya itu tadi terbenturnya kok ada orang mau nerima, kok ada orang mau menolak, padahal kemampuannya sama. Itu. Ini poinnya. Coba dijawab. Kenapa kok ada yang mau tolak, ada yang mau terima, padahal kemampuannya sama. Iya toh, kesadarannya juga sama. Kecuali tadi Pak Ilya bilang orangnya nggak waras. Yaitu. Jadi mungkin jawaban Arminian adalah, iya Pak, soalnya ada yang nggak waras. Berarti kalau nggak waras ya berarti kan kemampuannya sudah beda kan. Kan gitu. Kemampuan orang waras sama kemampuan orang nggak waras itu aja sudah beda kemampuannya. Tapi dia bilang sama. Nah, samanya. Semua orang waras. Semua orang waras, Pak. Nah, kalau semua orang waras, ya semua selamat. Tadi Pak Sony bilang, pasti semua pilih jalan yang waras. Arminian Ya kan? itu jaga sembung Pak, Jaga sembung. nggak nyambung dia. Oke. Ya sudah ya, tidak ada yang mau ngasih tambahan lagi ya. Poin berikutnya, conditional election. Kalau tadi Bu Willy bilang orang Armenian ini tidak menghargai kedaulatan Allah, ya itu dari sisi mata kita kan, dari sisi matanya Armenian, gua bukan tidak menghargai kedaulatan Allah, Allah yang mau menghargai pilihan manusia itu. Itu orang Armenian tuh pinter-pinter loh kalau ngomong. Ya, dia bukan tidak berdaulat, dia mau menghargai kebebasan dan pilihan manusia sesuai dengan kebebasannya. Jadi itu Allah sendiri yang mau, bukan Allah tidak berdaulat, dia berdaulat, tapi dia menghargai manusia. Ya sudah, itu yang bolak-balik ditekankan, menghargai kebebasan dan manusia
Allah sangat menghargai, sampai sangat menghargainya dia tidak mau ikut campur dengan kebebasan manusia. Dia tidak mau utak-utik dengan kebebasan manusia. Ya sudah, aku sangat menghargai kebebasanmu, kamu mau pilih selamat atau tidak selamat, itu adalah hak kamu untuk memilih. Ya, itu. Luar biasa memang penghargaan Allah. Makanya saya juga di satu pihak bilang apa? Allah begitu menghargai kebebasan manusia sampai Allah merelakan manusia memilih kebinasaan. Saking menghargainya kebebasan manusia. Bagi saya ini agak ironis dengan presupposisi yang sebetulnya Arminian kan punya presupposisi Allah sangat merindukan semua manusia selamat. Sangat merindukan semua manusia selamat, tapi memberikan kebebasan yang membuat manusia bisa tidak selamat. Ya, coba direnungkan tuh kata-kata saya itu. Sangat merindukan semua manusia selamat, tapi memberikan kebebasan yang membuat manusia bisa nggak selamat. Ya, apa berarti itu? Apakah benar-benar Allah serius untuk menyelamatkan semua manusia? Itu dengan anugerah kebebasannya itu. Karena Allah juga sudah tahu kan, waktu kebebasan itu diberikan, pasti ada yang milih binasa. Katanya Allah serius menyelamatkan semua manusia, tapi Allah memberikan kebebasan. Tapi kebebasan itu dia juga tahu kalau gara-gara kebebasan itu pasti ada yang pilih kebinasaan. Padahal Allah ingin semua manusia selamat. Tapi dia menghargai kebebasan. Dia memberikan hak kebebasan kepada manusia untuk memilih. Tapi dia juga tahu waktu hak kebebasan itu diberikan, dia juga tahu manusia pasti nanti ada yang pilih kebinasaan. Padahal dia tidak ingin manusia memilih kebinasaan. Nah, bingung kan? Itu teknik diplomatis, Pak, dalam berkata-kata. Ya, Pak Elia ini pengamat yang teliti ya dalam menilai tokoh-tokoh Arminianisme. Oke, kalau sudah lanjut aja. Conditional election. Nah, sekarang Pak Dhani giliran membaca. Hurufnya cukup besar nggak, Pak? Cukup, Pak. Logat saya masih logat Jawa, Pak. Surabaya. Kalau tadi logatnya Bu Kwili, logat Makassar. Iya, Pak. God's choice of certain individuals unto salvation before the foundation of the world was based upon his foreseeing that they would respond to his call. He selected only those whom he knew would of themselves freely believe the gospel. Election, therefore, was determined by or conditioned upon what man would do. The faith which God foresaw and upon which he based his choice was not given to the sinner by God. It was not created by the regenerating power of the Holy Spirit, but resulted solely from man's will. It was left entirely up to man as to who would believe and therefore as to who would be elected unto salvation. God chose those whom he knew would of their own free will choose Christ. Thus, the sinner's choice of Christ, not God's choice of the sinners, is the ultimate cause of salvation. Thank you, Pak.
langsung dijelaskan Pak satu-satu Pak. Tadi kan sudah ada terjemahan Indonesianya Pak. Loh, kalau dengar langsung dari wong Inggris Yo. lebih mantep Pak. Pak Dani, di forum ini kedaulatan penuh ada di tangan Pak Andi, Pak. Silakan. Silakan Pak Andi. Loh, makanya saya serahkan kepada Pak Dani, ayo Pak. Kita mau dengar ini penjelasan bahasa Inggrisnya ini. Gimana ini? Wah, Pak Dani sungkan kelihatannya. Ayo Pak, mari Pak. Satu kalimat aja Pak ya. Bahwa sudah hampir tengah malam Pak di sini. Ngantuk sana. Pilihan Allah terhadap individu-individu terhadap keselamatan sebelum dunia dijadikan itu berbasis kepada kemahatauannya, di mana siapa yang akan merespon terhadap panggilan tersebut. Yes. Ya, Tadi jadi no power. dari kalimat pertama ini jelas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keselamatan itu, pilihan atas keselamatan itu atas dasar prapengetahuan Allah terhadap orang-orang yang akan meresponi panggilannya. Ya, jadi bukan berdasarkan kedaulatannya, tapi berdasarkan prapengetahuan Allah. Ya, Allah sudah mengetahui terlebih dahulu. Jadi siapa yang akan pilih, siapa yang akan menolak, nah, Tuhan sudah tahu. Oke, berikutnya. Saya serahkan kepada teman-teman yang pintar Inggris saja. He selected only those whom he knew would of themselves freely believe the gospel. Nah, hampir sama ya. Jadi dia memilih orang-orang itu di mana dia tahu bahwa secara bebas mereka memilih Injil. Jadi pilihan Allah itu berdasarkan dia sudah tahu bahwa orang-orang itu punya kebebasan, dalam kebebasannya memilih Injil. Nah, orang-orang yang dalam pengetahuan Allah akan memilih Injil itu yang ditentukan oleh Tuhan. Akan dipilih oleh Tuhan. Election therefore was determined by all condition upon what man would do. Jadi pilihan Allah itu sebenarnya sudah dalam penetapan oleh kondisi di atas manusia yang mau manusia lakukan. Jadi pilihan itu berdasarkan atas pilihan manusia, gampangnya gitulah, atau perbuatan manusia. The faith which God foresaw and upon which he based his choice was not given to the sinner by God. It was not created by the regenerating power of the Holy Spirit, but resulted solely from man's will. Nah, jadi iman itu berdasarkan bentar ini saya agak bingung ini. The faith which God foresaw, Tuhan yang Tuhan lihat sebelum itu,
upon, di atas, which he based his choice, nah, di atas dasar pilihannya, bukan dari bukan pemberian kepada orang-orang berdosa dari Allah. Jadi iman itu bukan pemberian dari Allah kepada orang-orang berdosa. Nah, itu singkatnya begitu. But resulted solely from man's will. Jadi iman itu hasil dari kemauan manusia, bukan pemberian Allah. It was left entirely up to man. Yeah, it was left entirely up to man as to who would believe, and therefore as to who would be elected unto salvation. Ya, itu semua secara keseluruhan gimana? It was left entirely up to man as to who would believe, and therefore as to who would be elected unto salvation. Itu sepenuhnya adalah dari manusia yang mau percaya dan therefore as to who would be elected. Nah, yang mau percaya itu, dan dengan demikian mereka dipilih untuk keselamatan. God chose those, Allah memilih mereka, whom he knew would, di mana Allah tahu, of their own free will, di dalam kebebasannya, untuk memilih Kristus. Thus the sinner's choice of Christ. Ya, jadi orang-orang berdosa memilih Kristus, not God's choice of the sinner, bukan karena Allah memilih orang berdosa, is the ultimate cause of salvation. Semua ini adalah yang menjadi penyebab utama dari keselamatan, yaitu apa? Pilihan manusia kepada Kristus, bukan Allah yang memilih manusia yang berdosa. Dah mantap ini. Jadi pilihan Allah itu berdasarkan apa? Pilihan Allah itu berdasarkan kemahatauan Allah atas respon manusia waktu dipanggil Tuhan. Jadi Tuhan hanya panggil saja. Ayo semua percaya kepadaku, ayo semua percaya kepadaku, siapa mau datang? Nah, akhirnya si A datang, ya si B menolak, si C datang. Jadi Allah sudah tahu bakalnya A dan C ini yang akan pilih Tuhan. Nah, itulah yang namanya pilihan Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi Tuhan sudah memilih manusia berdasarkan respon manusia terhadap panggilannya. Jadi bukan Tuhan yang menentukan, tapi pilihan manusia yang menentukan. Ya, sangat tegas. Ya, sangat tegas. Tegas apa? Tegas menolak reform. Oke, sampai di sini ada yang mau komen, saya bacakan dulu bahasa Indonesianya. Allah memilih individu tertentu untuk diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Didasarkan, pilihan Allah itu didasarkan atas kemahatauannya bahwa mereka akan meresponi panggilannya. Dia hanya memilih mereka yang dia tahu akan secara bebas atas kemauannya sendiri percaya kepada Injil. Ya, perhatikan, dia memilih mereka yang dia tahu akan secara bebas atas kemauannya sendiri percaya kepada Injil. Oleh karena itu, pemilihan ditentukan oleh atau tergantung pada apa yang manusia akan lakukan. Iman yang Allah sudah mengetahuinya lebih dahulu dan di mana dia mendasarkan pilihannya tidak diberikan kepada orang berdosa oleh Allah
itu tidak diciptakan oleh kekuasaan regenerasi dari Roh Kudus, tetapi semata-mata hanya hasil dari kehendak manusia. Jadi iman itu bukan pemberian Allah, tapi semata-mata hasil kehendak manusia. Perhatikan ya, iman itu hasil kehendak manusia, bukan pemberian dari Allah. Ini sepenuhnya terserah kepada manusia siapa yang akan percaya, dan dengan dasar itu akan dipilih kepada keselamatan. Jadi terserah manusianya mau percaya atau tidak. Dan atas dasar dia mau percaya itu, maka itulah pilihan kepada dia untuk keselamatan. Allah memilih orang-orang yang ia tahu akan memilih Kristus dengan kehendak bebas mereka sendiri. Jadi orang berdosa yang memilih Kristus bukan pilihan Allah atas orang berdosa. Sekali lagi, jadi orang berdosa yang memilih Kristus, bukan Allah yang memilih orang berdosa. Jadi saya ulangi, jadi orang berdosa yang memilih Kristus, itulah yang menjadi penyebab utama dari keselamatan. Jadi kalau Anda tidak pilih Kristus, ya Anda tidak selamat. Kalau Anda pilih Kristus, ya berarti Anda selamat. Berarti keselamatan sangat-sangat bergantung kepada pilihan Anda. Jadi apa kalau gitu? Nah, jadi Allah itu tidak memilih kan. Dengan kata lain Allah itu tidak milih. Allah cuma apa? Ada yang mau jawab? Sales. Sales. Betul. Allah cuma menawarkan saja. Ini ada roti gratis, siapa yang mau? Ya, roti hidup maksudnya. Roti hidup, gratis, siapa yang mau? Ada yang nyaut, tidak mau. Ya, wes karepmu. Ya, ada yang jawab lagi, mau, silakan. Kamu mau, kamu akan hidup. Kamu nggak mau, kamu binasa. Bagaimana? Tetap tidak mau, tidak mau. Ya sudah, binasalah kamu. Ya, ada yang teriak lagi yang jauh. Saya mau. Nah, kamu akan selamat karena kamu mau. Jadi semua binasa atau tidak binasa tergantung kepada mau atau tidak mau. Padahal tadi di poin pertama, semua punya kesadaran yang sama, punya kemampuan yang sama untuk menerima anugerah keselamatan atau menolak anugerah keselamatan. Semua punya kemampuan yang sama. Nah, itu poinnya. Kebenturnya kan di situ. Ya. Lalu karena sudah sama, ada yang mau menerima, ada yang mau menolak. Nah, itu yang membedakan mau menerima dan menolak. Nah, itu yang juga sangat kontradiktif. Artinya kontradiktif itu tidak konsisten maksud saya. Inkonsisten. Karena yaitu tadi sudah kemampuannya sama, kesempatannya sama, kesadarannya sama, ada yang nolak, ada yang terima, dan pilihannya bukan berdasarkan kepada Allah yang menentukan, tapi pilihannya berdasarkan kepada manusia yang memilih. Mau milih A, ya Tuhan pilih. Bukan Tuhan milih, Tuhan itu tidak milih. Tuhan cuma, tadi Pak Endato bilang sales, kalau saya bilang apa? Ada enggak yang ingat kata-kata saya? Tuhan itu cuma sebagai apa? Menawarkan. Ya sama, sales itu menawarkan. Ada Penonton, yang lain. Pak. Hah? Penonton. Penonton, betul.
Tuhan cuma nonton tok. Ayo, siapa yang mau? Gua lihat, gua cuma lihat aja, gua cuma nonton aja. Jadi gua nggak milih apa-apa, gua tidak ada pilihan apa-apa. Nanti yang pilih sendiri, yang nyemplung sendiri. Kamu milih keselamatan, nyemplung ke dalam tempat keselamatan. Kamu tidak mau memilih keselamatan, ya nyemplungnya kepada kebinasaan. Jadi Tuhan tidak berbuat apa-apa, tidak milih, tidak menolak, tapi semua ditentukan oleh manusia sendiri yang mau pilih jalannya, ya kan? Oke. Kok mirip deisme, Pak ya? Ya benar juga dalam pengertian Tuhan tidak ikut-ikut ya. Dalam hal pilihan itu Tuhan tidak ikut-ikut. Ditentukan oleh manusia itu sendiri. Mirip ya, setengah deisme lah. Ada yang lain? Ada yang lain sama sekali boleh, Pak. Silakan coba. Jadi saya ini setelah lihat perdebatan dua kubu ini, saya melihat problem utama ada pada Allah sebetulnya. Sing bikin problem ini Allah sendiri. Karena memang dia memberi kesan saya berdaulat. Tapi satu pihak lagi dia bilang, kamu tak kasih free will. Wah, ini mulai problem. Mulai apa namanya terjadi itu apa namanya? Konflik. Kontradiksi. Ya, ada kontradiksi yang membuat Allah sendiri. Jadi cara hikmat Allah menyampaikan masalah ini memang seolah-olah di otak manusia terpisah dua tadi itu. Satu pihak saya berdaulat, satu pihak saya memberikan kamu demokrasi. Di satu pihak diktator, di satu pihak demokrasi. Tapi ini kenyataan memang, kenyataan. Jadi, akhirnya memang manusia yang menerima ini menjadi terpecah dua. Ya namanya Calvin, namanya apa? Pokoknya terpecah. Karena Tuhan sendiri yang bikin tidak jelas. Atau ya kita tidak bisa katakan tidak jelas lah. Nah, Tuhan mau gitu. Tinggal kita harus menerjemahkan baik-baik, memahami sendiri apa ya maksudnya Tuhan dengan bilang dua kontradiksi ini. Itu. Nah, oke. Ternyata kalau saya berusaha memikir gini bagaimana Pak? Sudah kita tidak tahu Tuhan Allah punya pendapat dua itu. Tetapi dalam kehidupan saya pribadi, saya rasakan. Saya ini memang merasa diberi free will oleh Allah. Sakarmu, kamu buat apa saja sakarmu. Karena kami sendiri tidak pernah bisa bilang Tuhan, ini kalau saya ke urusan ini ke kiri ke kanan Tuhan. Tuhan diam aja. Dah ditanya, kecuali orang karismatik ya, yang bisa ngomong ya nggak tahu lah. Tapi secara umum yang saya alami, saya tanya sama Tuhan yang gimana pun konflik batin ini, Tuhan diam aja. Nggak pernah mau jawab. Silakan Anda, kamu jalan ke sendiri. Oke, jadi ada kebenaran Tuhan beri free will itu. Saya merasa Tuhan benar-benar memberi kepada saya atau manusia itu free will. Buktinya dia tidak ngelarang apa-apa kok. Sakarmu. Gitu. Tetapi at the end, dua-dua itu akan kedaulatan Allah dan pilihan saya, akhirnya pada ujung sana sesuai dengan kedaulatan Allah, kamu harus sampai sini. Tapi saya tidak merasa, Pak. Itu hebatnya permainan hikmat Allah di sini. Saya tidak merasa saya didiktatori Tuhan. Saya merasa diberi kebebasan penuh. Nah, ini anunya apa namanya? Aduh bahasa Inggris apa ya? Keanehannya Allah di sini. Saya tidak merasa didiktatori kok. Tapi saya yakin pada kedaulatan Allah yang akhirnya apapun yang saya pilih, yaitu yang dimaksud Tuhan akhirnya.
Gitu, karena kedaulatan ini saya mau berusaha mengcombine antara kedaulatan dan free will. Saya merasa itu benar, pendapat yang kontradiksi ini benar. Tapi dia akhirnya penentu terakhir, oh akhirnya memang itu tujuannya. Mungkin gitu Pak, ini saya berusaha di luar sama sekali pembicaraan ini. Calvin dan ini, sorry, minta maaf ganggu. Pak Aryo punya pemikiran ini yang membuat ini Allah sendiri. Iya. Tapi terjadi dua kubu. Manusia yang dua kubu itu Pak. Manusia yang menjalani memang betul-betul menjalani dalam kebebasannya. Tapi nanti akhirnya ya kedaulatan yang menang. Semua kedaulatannya yang menentukan. Itu yakin saya. Ada tanggapan dari teman-teman? Silakan. Pak. Pak Ilya. Ini. Silakan sebelum Pak Dani nanti Pak Ilya dulu. Sorry Pak Dani dulu. Gini, saya mau tanya Pak, itu yang di Zoom itu ada namanya Pak Martin Simora. Apakah sama dengan Martin Luki? Lain. Oh lain, sorry. Ya saya mau lagi berpikir gini Pak. Kalau Allah tahu siapa yang akan merespon, pertanyaan saya, kok dia tahu itu akan merespon? Bagaimana cara orang Arminian menjawab pertanyaan saya? Kok dia tahu yang ini akan merespon? Berarti berarti ada sesuatu cikal bakal di roh ini yang akan memilih gitu ya. Ini membingungkan. Mungkin para Arminian bisa menjawab saya. Ya, saya kan Arminian juga. Jadi saya jawab, loh memang Allah yang memberi kebebasan. Jadi Allah memberikan kebebasan. Dalam kebebasan yang Allah berikan itu, manusia bisa milih. Mau pilih A atau pilih B, terserah manusianya. Tapi Allah sudah tahu lebih dulu bahwa manusia ini akan pilih A atau pilih B. Nah itu. Pak gitu, Andi. Pak. Ya Pak Dani, silakan. Pak Andi jadi Arminian nih Pak ya. Ya. Pak, untuk kalimat pertama itu Pak, bagaimana Arminian menanggapi kisah para Rasul 13 ayat 48. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Apa jawaban mereka Pak? Jawabannya adalah mereka itu ditentukan berdasarkan kemahatauan Allah. Bahwa mereka itu bakalnya akan menerima Injil. Nah, itu maksudnya. Oh, gitu. Iya. Lawang saya ini jagoan Arminian. Tak jawab semua. Ya. Pandi bikin kita bingung semua nih. Pandi. Ya. Nah, ini saya baru masuk. Calvinis lain lagi ini. Silakan. Saya baru masuk, Pak. Baru masuk. Saya cuma ngeraba-ngeraba. Kalau saya mikir sebelum dunia dijadikan, kan Allah tuh maha tahu, Pak. Semua yang menentukan dan dia. Kalau Allah maha tahu, pasti dia menentukan. Nggak mungkin tidak menentukan. Karena dia tahu. Menurut Arminian enggak. Dia cuma tahu aja, enggak menentukan. Oh, tidak mungkin, Pak. Nggak mungkin kalau nggak tahu, kalau menentukan nggak mungkin. Dia maha tahu, justru dia maha tahu itu menentukan. Kalau nggak maha tahu, nggak menentukan, Pak. Nah, gitu kan tidaknya. Kalau Arminian bilang, yang maha tahu tidak mungkin, kalau maha tahu tidak menentukan. Itu ada garis paralelnya, tidak mungkin. Kalau maha tahu, dia pasti menentukan. Dia menentukan sudah suatu kepastian. Karena tidak ada apa-apa waktu dunia belum dijadikan, sudah ditentukan dulu oleh dia maha tahu, Pak. Semuanya sudah tahu semua. Itu menurut saya, Pak. Ya. Ya memang. Itu memang poinnya Arminian itu bagi dia maha taunya Allah itu karena
sedikit deismenya itu. Ya, tadi Pak Hendarto bilang kalau gitu mirip deisme. Iya, memang ada miripnya deisme. Artinya Allah itu tidak menentukan, tapi membiarkan, terus silakan yang dibiarkan ini mau pilih-pilih sendiri sakarepmu. Itu loh. Berarti Itu. sama dengan memberikan satu ruang berevolusi sendiri, begitu kah? Iya, silakan mikir-mikir sendiri. Silakan mikir-mikir sendiri, silakan milih-milih sendiri. Lu mau dunia atau lu mau surga? Ya terserah lu gitu loh. Lu cinta dunia, ya sudah silakan cinta dunia. Lu Tapi mau cinta milih-milih- Tuhan, ya silakan cinta Tapi Tuhan. milih-milihnya itu pun terus ada di dalam kedaulatan Tuhan, Pak. Ada penentuan Tuhan. Kalau dia kelihatannya milih-milih, tapi pemilihan itu pasti semua sudah Tuhan sudah tahu. Ya, itu kan reform. Kalau Arminian bilang enggak lah. Wong, kamu milih-milihmu sendiri kok, gua nggak ikut-ikut kok. Nah, itu menurut Arminian. Kalau menurut Arminian Tuhan nggak mau ikut-ikut. Itu tadi kan poin-poinnya itu dia menghargai kebebasan manusia. Dia tidak mau intervensi dalam kebebasan manusia. Nah, ini. Hari ini Pak Andi jadi pembela Armenian lagi, kita jadi pendakwa. Pendakwanya kalah sama pembela, gimana nih? Kebebasan, kalau kebebasan pun tetap dalam koridor Tuhan, Pak. Tidak mungkin sebebas-bebasnya. Tidak ada manusia bebas-bebasnya, Pak. Saya mana bebas-bebasnya apa juga ada keterbatasan, Pak. Itu kan reformnya Guillaume bilang gitu, Pak. Tidak mungkin saya bebas-bebasnya pun ditentukan oleh Tuhan. Saya kalau rumahnya ke Pak Andi bebas. Apa saya bisa naik kaki saya di mejanya Pak Andi kan tidak bebas, Pak. Itu kan ada satu kedaulatannya Pak Andi ke rumahnya. Jadi, nah, itu kebebasan yang diberikan Tuhan. Kebebasan yang diberikan Tuhan itu kamu boleh milih, mau milih jalan A atau jalan B, itu kebebasan yang diberikan Tuhan. Terserah kamu. Up to you, up to you. Tuhan up to you. Memberikan sebagian kedaulatannya kok. Nah, up to you. Tidak bingung ya? Tidak bingung lah. Tenang aja. Emang Arminian ini semua itu kelemahannya dia itu apa? Fenomena. Dia hanya melihat secara fenomena. Dia tidak melihat secara esensinya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu Arminianisme ini sampai tuntas. Ya, ini yang ketiga sekarang. Ini sudah jam berapa ini? Kurang 9. Nggak bisa ini, harus berhenti ini. Iya, kurang 9 kok. Andi. Ya, kita sekarang ngobrol-ngobrol aja deh. Silakan. Wah, ini Bapak Giant. Wah, luar biasa. Terus menurut Silakan, Pak Giant. Arminianism itu gimana kita tahu kalau kita ini selamat atau tidak selamat? Nah, Arminianisme bilang kita nggak tahu akhir kita. Karena yang menentukan nanti kita selamat atau tidak selamat itu pada akhirnya kita ini nanti tetap setia atau tidak, itu bergantung pada akhirnya. Nah, itu menurut Arminian. Sekarang mungkin selamat, tapi nanti I don't know. Apakah saya pasti yakin selamat nantinya? Kalau saya murtad, ya saya tidak selamat. Kalau saya mungkin jatuh dalam perzinahan terus mati, ya nggak selamat. Ya toh, kalau saya lagi mungkin ngerampok terus mati, ya nggak selamat.
Saya pasti selamat kalau saya setia sama Tuhan. Nah, itu argumentasinya Arminian. Kalau gitu dianalogikan seperti kita punya bapak, Pak ya. Kalau kita ragu-ragu sama bapak kita secara jasmani itu kan kurang ajar, Pak. Kalau saya bilang sama papa saya, Papa Lisa ngingoni saya terus apa enggak? Itu jadi pertanyaan kurang ajar bagi anak, Pak. Nah, menurut Arminian, bukan kurang ajar, tapi menurut Arminian, bapak saya sudah menghargai saya sebagai orang dewasa. Kamu sudah dewasa, kamu silakan pilih. Jalanmu, kamu bukan anak-anak lagi, kamu boleh pilih. Jalan sesukamu. Itu, bekal-bekal sudah diberikan. Sekarang tinggal kamu menggunakan bekalmu. Mau jalan tetap baik atau jalan kacau, ya pilihanmu sendiri kan. Gitu. Karena sudah dianggap dewasa. Kok kebalik Pak Aryo? Kok kebalik Pak Aryo? Emang Arminian itu kualik-kualik. Oh, Pak Aryo. Pak Aryo wajahnya kualik, Pak. Kesini putih Arminian kualik. Oke. Gara-gara Arminian ini jadi kualik. Ya itu analoginya tuh kualik bingung, Pak. Pak Andi, saya Ya. melempar satu wacana berpikir baru. Kalau memang begitu, maka kaum Arminian akan sangat mudah diintimidasi. Begitu salah, kamu neraka loh. Sudah bertobat terus betul. salah sedikit, kamu neraka loh. Kalau bahasanya pakai ki, kalau bujukin waktu dagang, masuk neraka kamu loh. Dia itu selalu akan kupingnya merah, Pak. Kok mau ya berpikir seperti itu ya? Ayo, Pak Arminian, jawab saya. Andi Halip, Anda kan gampang Arminian. itu jawabnya. Gampang enteng. Kalau cuma itu ya. Itu justru sangat menghargai tanggung jawab manusia. Tanggung jawabnya itu bukan di tangan Tuhan, tanggung jawabnya itu di tangan kita. Karena kita ini kan sudah dianggap dewasa tadi. Jadi kamu mau pilih jalan keselamatan atau kebinasaan itu ya karena kamu sudah dihargai sebagai seorang dewasa. Mungkin Itu. yang dimaksud Pak Elia gini Pak Andi. Wah, terima kasih. Bahwa ada joy di kalangan Arminian ketika selalu ada kekhawatiran gitu loh bahwa keselamatan saya hilang. Dan mungkin nggak selamat atau bagaimana dalam menghidupi Christian life gitu loh. Ketika ngalamin itu terus gitu. Ada security-nya nggak ada gitu Pak. Mungkin ya. Good. Memang apa begitu? Mereka merasa seperti itu? Khawatir terus? Enggak. Mereka juga ada joy. Ya, mereka akan berduka kalau mereka berdosa. Pasti berduka. Ya, dan pasti gelisah. Justru itu tanda-tanda kesadaran berdosa itu justru itu adalah ajakan untuk kembali kepada jalan Tuhan. Ya. Jadi ya tergantung kita lagi. Kalau kita sudah berdosa, kita sudah disadarkan, kita tidak mau tahu, ya kita kan binasa. Memang jalan orang binasa tidak ada joy. Tapi kalau kita bertobat, ya pasti ada joy. Ya toh, ada joy dong. Di kalangan tokoh-tokoh Arminian itu banyak jago-jago yang baik-baik tenan loh Pak, sayangnya. Misalkan John Sung misalkan. Orang hebat toh. Di antara tokoh-tokoh mereka banyak yang hebat-hebat tuh. Teman-teman, wacana kedua saya bahwa akan menjadi banyak sekali motivator-motivator Kristen
Satu, diintimidasi. Kalau sudah lolos dan joy, maka dia menjadi seorang motivator, bukan pengabar Injil. Itu wacana kedua saya. Oke juga itu. Benar juga. Tapi Pak Elia, kata Pak Elia sendiri kan yang waras ngalah, Pak. Kalau yang waras ngalah, kita akan katut, Pak. Justru kita tidak boleh ngalah. Bilang, Anda salah, Anda sesat. Ayo kembali. Kalau kita waras, ya. ngatut, kita akan terikut sama mereka, Pak. Begitu, Pak Hendarto. Betul. Ini ada tulisan dari Pak Theodor, malam Pak Andi, mohon maaf tadi telat, ada sedikit sharing COVID dari Tante. Apa maksud Pak Andi waktu Allah menghargai kebebasan manusia? Apa Allah seperti kurang berdaulat? Allah kan maha kasihnya pada manusia, termasuk juga menghargai kebebasan manusia. Tadi, apa memang problemnya ada di paradoks sifat atribut Allah saja? Nah, ini kan saya menjelaskan pandangan Arminian, Theodor. Jadi itu bukan pandangan saya. Waduh, Theodor ini sudah salah paham. Dipikir Pak Andi ini sudah salah jalan nih Pak Andi. Datang telat. Jaga sembuh nggak nyambung, Pak. Tapi mereka tidak sadar ya Pak Andi, bahwa mereka tidak mampu gitu kan. Dimampu-mampukan di logika kan padahal dia tahu bahwa semuanya itu karena Tuhan ya. Apa Iya. dia nggak sadar gitu, apa mampu koyo ya istilah orang Jawa itu koyo tahu kok isa dan nggak bisa apa-apa gitu. Iya. Tapi mereka berusaha. Tapi berusaha tetap tidak bisa. Orang rendah hati itu orang yang sang susah tahu bahwa kita melakukan sesuatu bukan karena kita, karena Tuhan. Kita bisa berbuat baik itu bukan karena kita, karena Tuhan. Itu nggak sadar mereka. Seolah dia sendiri mau berbuat baik. Istilah Jawanya, nggak mungkin lah kita berbuat baik. Apa kita ngaturnya dosa dari zaman Adam sampai Adam Malik ke dosa semua, Pak. Ya semua dosa. Nggak mungkin gitu. Poinnya itu memang poin utamanya itu kembali lagi pada presupposisi. Presupposisinya tuh. Iya. Presupposisinya itu alkitabiah, teosentris atau antroposentris. Nah, itu yang kita harus kembali ke sana. Oke, kita nyambung lagi nanti hari Kamis pada poin-poin Arminian berikutnya. Ya, jadi sekarang ini kita lagi membahas 5 point of Arminianism. Bukan 5 point of Calvinism loh ya, belum ini. Kita bahas Arminianism dulu. Karena memang munculnya poin-poin ini bukan dari Calvin dulu, dari Arminian dulu yang menolak ajaran Calvinism. Mereka mengeluarkan poin 5 point of Arminianism. Nah, untuk menolak ajaran Calvinism. Lalu setelah itu baru kalau nggak salah 8 tahunnya kemudian baru dikeluarkan statement 5 point of Calvinism. Saya lupa persisnya. Kira-kira antara 6 sampai 8 tahun baru keluar tulip setelah naskah remonstran dicetuskan oleh kaum Arminianism. Oke, demikian pembahasan kita hari ini. Belum tuntas dan mungkin juga masih membuat penasaran teman-teman. Tidak apa-apa. Kita lanjut hari Kamis yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya minta yang berdoa kali ini adalah Bu Lani ya. Lani Toha. Silakan Bu Lani. Mana ini? Ya. Ya. Ya.
Saya agak pusing Pak, itu tadi nggak gitu ngerti Arminian. Oh iya. Wah, doanya nanti pusing terus ini. Nggak apa-apa, Bu. Nanti makin lama makin jelas. Masih panjang kok belajarnya. Jadi saya lihat Allahnya lebih baik Pak jadinya. Jadi jadi kemauan manusia lebih apa? Jadi kita maunya kemana dihargain gitu loh. Iya. Jadi lebih baik Pak. Pak, Bulani kepingin diulang lagi Pak. Puyeng. Kemis masih ada. Bulani lihat Pak Aryo saja terbalik. Gara-gara terbalik jadi pusing Bulani. Pak Aryo stres dia, kameranya juga stres. Bulani, ada temennya Bulani, saya juga pusing Bulani. Pusing bener, bener saya nggak ngerti. Kita minta diulangi aja Bulani ya hari Kamis. Yang paling pusing itu Pak Aryo sampai kualik itu loh. Pak Martin, kemanakah Anda dari tadi? Saya cariin Anda lo hilang, Anda baru Iya, nongol. makanya itu Pak, baru datang langsung pusing, sudah dengar Pak Andi terakhir, tinggal statement, closing statement gini. Dibalik aja Pak, nanti jadi Riko kita dari Arminian Pak, balik Pak. Jadi kesimpulannya gitu Pak, saya bilang ya kalau Arminian ya Allahnya lebih baik daripada Allah manusiawi. Kesimpulan sementara boleh Bu, nggak apa-apa. Kesimpulan sementara. Nanti kita lanjut hari Kamis. Ayo silakan Bulani tutup doa. Ya, yuk kita berdoa ya. Ya Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapak. Pada hari ini kami membahas Arminian ya Tuhan, yang dipimpin oleh Pendeta Andi Halim ya Tuhan. Tuhan, tolong ya Tuhan untuk pengertian kami ya Tuhan. Kami mengerti manakah aliran-aliran ini supaya kami dapat belajar ya Tuhan. Dan tidak salah untuk memilih yang terbaik untuk kehidupan kami ya Tuhan. Tolong ya Tuhan Engkau memberikan pengarahan kepada kami di dalam firman Tuhan ya Tuhan. Kasihanilah kami orang yang berdosa ya Tuhan. Dan bentuklah akal pikiran kami dan pengetahuan kami ya Tuhan. Untuk sesuai dengan rencanamu yang kudus ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan. Engkau telah memberikan anugerah yang besar kepada kami orang yang berdosa ini. Itu bukan pilihan kami, tetapi karena anugerah yang besar, Engkau telah memilih kami ya Tuhan. Kami ini tidak tahu sebelumnya ya Tuhan. Kami tidak mengerti ya Tuhan. Kenapakah kami dipilih orang yang jahat ini, orang yang tidak layak ini, tetapi menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah juru selamat kami yang agung, yang baik, dan maha kuasa. Terima kasih ya Tuhan untuk teman-teman kami yang selalu ingin belajar terus ya Tuhan akan firman-Mu. Sehingga kami lebih solid, lebih mengerti, dan lebih sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan berpisah masing-masing untuk Kamis kami akan bertemu kembali ya Tuhan. Berkati kami, kesehatan kami, dan berkati keluarga kami, dan berkati seluruh teman-teman kami ya Tuhan. Untuk selalu mengikuti terus ya Tuhan firman-Mu. Hanya Engkau lah ya Tuhan yang kami sembah dan kami puji. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup.
kami berdoa. Amin. 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 Amin.